Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Asik. Perhatiin aja nih tadi. Asik. Asik. Belum. Aduh, udah. Asik. Wangi. Kenapa sih kalian tuh perhatian aja sama aku? Enggak, Mas Bedu tuh gelagaknya itu kayak agak mencurigakan gitu loh, Mas Bedu. Mencurigakan berarti aku mau maling dong kalau mencurigakan. Ini kayak apa ya? Apa? Kayak lagi memasuki masa puber kedua cuma agak telat. Umurnya kan udah 60 masa baru. Wah, itu 60. Itu 60 bukan puber jatuhnya, udah menopause. Itu kayak lagi puber kedua gitu, Mas Bedu, foto-foto. Tiba-tiba, ide wangi-wangi. Ini nih, orang yang selalu menilai dari tampak luarnya saja, tidak tahu dalamnya tapi sudah memberikan judgement dan penilaian. Sudah menghakimi aku puber kedua, aku udah puber ketiga. Itu udah ketiga. Ya, tadi kalau Ipeng lihat Mas Bedu ngaca-ngaca itu lagi ngerapiin penampilan, kan pengen ketemu jamaah di rumah. Pengen menyapa jamaah di rumah harus rapi dan kelihatan enak dilihat gitu loh. Tapi tumben Mas Bedu, biasanya kan Mas Bedu langsung datang gitu, nggak pakai cermin-cermin tadi kayak gini, kayak ngerapihin apa gitu, kayak mau bertemu seseorang. Ya, mau bertemu mama tuh. Assalamualaikum, seseorang itu siapa? Mamah katanya mau. Salah. Seseorang siapa seseorang? Mamah. Oh, mama kan selalu ingin kita tuh terlihat rapi dan bersih. Mama tuh paling gak suka ada orang gak bersih dan gak rapi. Ini mah tumben banget Mas Bedu hari ini tuh wangi. Terus dari tadi pagi Ipah liatin kayak ngaca-ngaca gitu. Apakah ini tanda-tanda ingin memasuki puber kedua, Mah? Puber kedua. Emang yang satu udah kelewatan? Nah, yang satu juga kelewatan. Belum lewat nih, belum lewat. Lupa. Udah dong, udah lewat, Pak. Udah. Berarti sekarang yang Satu keberapa? muda. Emang ada berapa semua? Nggak tahu, kata orang sih ada yang kedua, masuk puber kedua. Daripada sebelum yang kedua, Agus dulu deh. Nah, yang Oke, pertama tarik dulu deh, dulu. kita sapa zaman dulu, Mah. Yuk. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Puber kedua. Ya, Emang ada ya mau puber kedua? Atau memang cuma satu kali puber aja gitu? Puber tuh istilah apa sih orang yang cari perhatian ya, Mah? Puber tuh apa sih, Pak? puber itu birahi orang naik tinggi pada saat itu sehingga dia menyukai lawan Lawan jenisnya. jenis. Sudah mulai menunjukkan lawan jenis. Oh, puber pertama mungkin waktu masih SMP kali sudah Iya, masuk ke lawan Nah, jenis. SMA kelas 1-an lah. Sama kelas mungkin 1 begitu. ya. 15 tahun. Iya, iya. Oh iya benar. Tapi sih Bedu sih sekarang lagi nggak puber kedua, Mah. Bedu lagi nyari yang kedua. Ya yang kedua, silakan duduk. Iya, Mama, iya, iya. cari nih. Bercanda ya. Kalau Bercanda Bedu saya. dekat ke Mama, insya Allah Mama banyak jamaah Mama, tapi seumur-umur Mama. Ya, Mah. Ya, Mah. Boleh aja sih, Mak. Mas Yang penting soleha Siapa tahu dong. punya anak yang baik. Nah, itu maksudnya, Ya, Ma, Pak, ya. iya. Iya, Ma. Siapkah Anda? Siap. Wahai Anggi, dengerin suami Anda. Siap mendengarkan ceramahnya Mama. Oh. Ceramahnya Mama. Tentang puber kedua. Tentang puber ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Puber kedua. Dalam Islam baik di Quran maupun di hadis Nabi tidak ada yang namanya puber kedua. Puber pertama aja kagak ada, bagaimana yang ada kedua ketiga? Jadi itu istilah bahasa kita, ada puber kedua. Dalam Quran, dalam hadis tidak ada puber pertama, puber kedua. Yang ada, nih dengerin. Yang ada itu balik. Karena apa? Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan dua. Yang pertama buat ibadah hablum minallah. Kalau kata Allah dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah. Ibadah ini kewajiban ibadah hukum taklifi berlaku kepada kita kalau orang balik. Dalam ilmu fikih dikatakan tanda orang balik ada 4. 1, kalau perempuan sudah menstruasi. Yang kedua sudah ngimpi campur suami istri. Yang ketiga usia 15 tahun men belum, ngimpi belum, 15 tahun balik. Yang keempat numbuh bulu. Kalian udah balik banget. Semuanya Dibolak-balik. semuanya udah. Udah bukan balik lagi, udah bolak-balik gitu. Ya, udah bolak-balik. Ya terserah lu dah. Pokoknya balik. Balik, iya, Bang. Artinya kita telah terkena hukum taklifi. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram kita sudah kena. Dalam Islam sekali lagi tidak ada yang namanya puber kedua. Tapi yang ada dalam Al-Ahqaf ayat 15 usia 40 tahun. Nah, kenapa Mama hubungkan dengan Al-Ahqaf ayat 15? Karena kebanyakan di masyarakat kita kalau usia, berapa usia? 41. Agus? 42. Ajis? 38. 33. Oh seumur lu? Sama. Lu kecil-kecil tua? Kecil tua. Ketu. Jadi, nih anak dua nih. Biasanya, jangan marah dalam tanda kutip. Tak pakai minyak wangi. Kalau misalnya ada kelainan-kelainan dalam sikap dan perilaku, orang bilang, wah puber kedua. Sekali lagi dalam Islam nggak ada. Ini cuma budaya di kita. Mana tandanya orang puber kedua? Biasanya maaf, kebanyakan yang dibilang puber kedua anak cowok. Cewek jarang. Walaupun ada karena pasti pacarnya cewek. Iya apa iya? Ya. Tapi yang disebut dengan puber kedua kebanyakan cowok yang dituduh. Tandanya satu. Biasanya orang yang puber kedua menjaga penampilan. Baju teriskaannya licin sampai mancung. Iya, deh. Iya. Minyak wangi. Asli gitu loh kata beduk. Film mah. Terus lagi rambut disisir sampai deplek. Klimis. Sampai gerimis. Sampai kutub rasa. Apalagi tandanya? Sering ngaca. Apakah Anda boleh ke situ arahnya? Sebentar ya, Mah. Dua. Apa tandanya yang kedua? Biasanya orang yang puber kedua, tandanya tidak mau dikatakan tua. Merasa muda aja. Makanya pergaulannya dengan anak-anak muda, nongkrongnya di kafe, nongkrongnya di tempat-tempat nongkrong anak muda, kelakuannya kayak anak muda, bahkan gayanya ngikut gaya anak muda. Usia 42, usia 45, rambut masih ada buat jalanan kutu Sri. Digarisin. Iya. Iya apa iya? Iya. Jalanan. Kalau pakai rasio manusia kayaknya nggak pantas lihat mukanya. Iya, benar. Cuman karena dia merasa saya harus seperti anak-anak muda. Sret. Set. Pernah lihat yang begitu? Pernah, Mah? Dua. Jadi dia tampil seperti yang muda. Yang ketiga tandanya, nggak betah di rumah. Jalan BK mana-mana, dia seneng reunian. Ternyata mengenang masa lalu. Cie, teman kuliahnya. Kalau dia dipuji sama teman kuliahnya megar hidungnya. Wah, bangga. Apalagi tandanya
dia mulai menyukai perempuan lain selain istrinya. Oh, ini Apakah bahaya. Anda sudah mengarah ke situ? Nah. Yang ini kayaknya nih. Mas Bedu tuh. Dibandingkan istrinya dengan perempuan yang dia ketemukan. Makanya saya sebagai orang tua menyarankan kepada kalian para istri, jangan bawa sahabat Anda ke rumah Anda ketika suami Anda di rumah. Jadi bisa-bisa suami Anda jatuh cinta dengan pandangan. Jangan juga Anda kita nih perempuan. Nih kita nenek bilang sama cucu-cucu. Jangan kalian perempuan memuji sahabat Anda yang perempuan. Dipuji kecantikannya, dipuji keberhasilannya, dipuji kehebatannya. Suami Anda diam-diam lalu mendekati ke sana, bisa-bisa dia terpincut dengan sahabat istrinya. Aduh. Tidak sedikit yang namanya perempuan kadang-kadang membanggakan. Wah, suami saya hebat diranjang. Sekian rit. Wah, dia sekian jam. Bangga dengan suaminya. Teman Anda yang perempuan pasti tertarik. Dia akan mencoba suami Anda. Tuh, itu mancing-mancing, Pe. Jadi yang namanya para istri, hati-hati. Jangan bangga depan teman-teman perempuan. Jangan bangga dengan sahabat perempuan tentang kehebatan suaminya, kelebihan suaminya. Para suami pun hati-hati. Jangan sampai Anda menilai istri Anda dibandingkan dengan orang lain yang kalian temui. Rasul mengajarkan ketika kalian sedang berjalan, ketemu perempuan cantik, bohai, yang menarik hatimu, buru-buru pulang. Di rumah juga ada, cuman beda casing doang. Iya. Caranya mengatasinya bagaimana? Berikan istri Anda, nih duit buat beli baju. Nih duit beli minyak wangi. Ini duit buat ke salon. Suami pengen istri cantik, menarik, Masya Allah. Duit gak dikasih, bagaimana penampilan bini lu kalau mikir jadi suami. Kebanyakan bini yang disalahin. Gua gak terima sebagai perempuan. Iya. Nah, Mikir jadi suami kalian. Iya, Mang. Kasih duit buat beli baju. Nih duit buat ke salon. Ini duit buat pantu. Jadi gak kecapean kita perempuan. Ini mah jadi bini all round. Nyuci dia, neriska dia, ngejemur dia, nyapu dia, Terus bebenah anak. dia. Laki lu pulang lecek. Jangan ketawa. Banyak suami yang nyebelin. Biar mikir kalian jadi suami. Iya, Mang. Kami perempuan perlu istirahat. Iya. Perlu penampilan. Iya, Mang. Jangan lihat di luar begitu. Iya, Mang. Mikir, Mas Senyum Bedu. begitu. Enggak, ini enggak senyum, Mang. Ini mikir, Mang. lagi mikir Mas Bedu. Dia sebel sama laki begitu. Perempuan disalahin kagak mikir. Iya. Nih, Stop, Wajib. Iya, kalau Mang. diajak ke mall dipegangin dia takut belanja. Koret lu mah. Udah, Pe, ayo, Pe. Ayo, Pe, sebelum saya dihakimi, Pe, ayo, Pe. Tutup, Pe. Itu Mas Bedu. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di rumah Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik, jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Oh, puber kedua itu. Berarti ada secara saintis, secara ilmu pengetahuan mah ada juga nggak perubahan hormon gitu mah? Ada perubahan hormon. Pada saat itu, hormon laki-laki itu sangat banyak. Karena begini, yang namanya perempuan kalau tidak dirangsang, birahinya nggak bangkit. Tapi yang namanya laki-laki tidak dirangsang pun bangkit. Makanya ketika Umar lagi lewat tengah malam berinkognito ke kampung-kampung, dia mendengar suara pantun syair seorang perempuan. Dia suaminya sudah pergi berperang 4 bulan. Dia mengatakan, kalau aku tidak takut kepadamu ya Allah, ranjang ini sudah bergoyang. Lalu Umar pergi ke rumah anaknya Hafsah, istrinya Rasulullah. Hei Hafsah, memang seorang perempuan tahannya kalau dia tidak berhubungan suaminya berapa lama? Kata Hafsah 4 bulan. Maka di situ Umar bin Khattab buat aturan, laki-laki dia perang maksimal 4 bulan. Perempuan. Laki-laki, nah ngelihat ayam dibedakin aja. Ayam dipedaki. Ayam ditepungin aja ya? Ayam ditepungin Pokoknya juga. laki-laki mah gampang sekali terangsang. Iya, Bang. Makanya seorang perempuan harus siap melayani suaminya dalam situasi kondisi bagaimanapun. Rasul mengatakan, kalau engkau lagi naik dalam kendaraan, kalau suami mengajak, layani. Kontak dulu mah. Iya, benar. Kalau engkau sedang masak, matikan tungkumu, layani suami. Karena suami mah, itu yang namanya sperma suami itu ada bara api yang panas. Kalau tidak ditumpahkan, ngegelegak. Makanya layani gitu.
Tapi perempuan mah beda. Karena kalau tidak dirangsang, tidak. Kayak macam gini. Seorang perempuan suaminya meninggal. Kayaknya udah nggak ada keinginan lagi. Karena udah nggak ada yang ngerangsang. Iya, Ma. Gitu, beda laki-laki. Lu senyum-senyum begitu dari tadi. Iya. Ini Dari tadi ilmiah mah perhatiin. ngomong. Bener, Ma. Gua pikir gua bercanda lu. Lu juga sedang menganalisa gitu, Ma. Oh, ternyata seperti itu ya. 4 bulan itu wanita tidak memiliki kemampuan untuk Menahan, Lebih bisa maksimal menahan. 4 bulan kalau yang muda. Iya, iya, iya. Makanya Betul. kalau dinas jangan lama-lama tuh. Lama-lama, Bisa, 4 keluar bulan kota, pulang. Tuh 4 makanya bulan pulang. pelaut-pelaut tuh suka 8 bulan. Nah, kan kasihan, pada Ma. pulang. Kasihan Enak. bininya. Iya, mau pulang ombaknya masih tinggi gitu kan. Ya, makanya harus dibilangin tuh sama, Dibilangin. sama kepala Perusahaannya lah. lautnya di sana. Kepala laut. Iya, oke. Nah, berarti yang tadi Mama bilang, kalau bisa hindarilah yang namanya ketemu masa lalu, reunian. Dan reunian juga kalau bisa dihindari dong, Tomah ya kalau gitu. Puber kedua. Baru ada reunian itu sekarang. Dulu mah tidak ada reunian. Masya Allah. Reunian boleh, ajak pasangan Anda. Mau reunian dengan teman kuliah Beduk Anggi, ajak. Ajak ya, Ma. Reunian dengan teman kuliah IP, si Dian ajak. Karena bukan apa-apa. Kalau pasangan lu nggak ada, bercengkrama dengan masa lalu, hai, cerita. Kebayang seolah-olah seorang yang masih muda kayak dulu. Lalu kebayang keindahannya, ingin kembali ke masa lalu. Itu ngarang. Sampai kiamat, waktu tidak akan kembali. Makanya ajak pasangan Anda gitu. Khawatir mamah mah. Celebek, cinta lama belum kering. Belum kering. Balik deh. Berarti Kelar. bisa dibilang masa-masa ini adalah masa-masa godaan berat ada pada saat ini. Yang jangan lupa. Godaan di luar rumah 10, nih kalian laki-laki doang. Godaan dalam rumah itu 1000. Di luar rumah mah godaan nggak seberapa. Di dalam rumah gara-gara bini bikin minum kurang panas, marah. Minta minum kopi agak terlambat, marah. Pemicu kemarahan pasangan di rumah 1000. Masalah. Di luar rumah 10. Kenapa? Yang namanya setan, arasnya itu, yang namanya setan itu singgasananya di atas lautan. Lapor, lapor, lapor. Yang dia lakukan ini digoda-digoda. Kok yang satu setan terlambat, datang paling terlambat. Kata rajanya setan, kenapa kamu terlambat? Saya menggoda suami istri, barusan sudah hampir bercerai, bahkan dia mengucapkan kalimat cerai. Alhamdulillah, dia digandeng oleh raja setan, ditaruh di samping singgasananya, dia yang diberikan penghargaan yang paling besar. Itu kerjaan setan. Makanya kalian yang punya rumah tangga hati-hati. Karena pemicu kemarahan banyak. 1001 jalan setan menggoda. Di dalam rumah. Masalah sedikit. Kadang-kadang suami bilang, udah, lu kalau begitu mah, gue ceraiin. Bini juga kadang-kadang, ceraiin gue. Ini hati-hati, itu perbuatan setan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sadar? Makanya Allah mengatakan, hunna libasul lakum, wa antum libasul lahunna. Al-Baqarah 147. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Saling menutupi kekurangan. Makanya mama berkali-kali bilang, yang namanya perempuan ketika usia 20 sampai 30 itu ibarat bola kaki, 22 orang berebutin. Iya. 30 sampai 40 itu ibarat bola voli. Ya Allah tinggal 12 orang. Ada berseorang. 40 sampai sana ibarat bola Bowling. bukan. Golep. Golep. Ya, Ini ibarat. ibarat dipukul jauh-jauh ya, Ma. Laki-laki ibaratnya anjing. Usia 20 sampai 30 kayak anjing pudel. Lucu. Lucu. 30 sampai 40 udah pada punya anak. Itu kayak anjing herder. Galak. Galak. Usia 40 sampai 60 itu ibaratnya anjing kejebur. Usia 40 sampai 60 Iya. itu usia ketika dia jadi anjing yang liar. Oh, Sok gaya. Nah di situ yang dibilang puber kedua. 60 udah pensiun itu anjing kecebur. Oh, anjing kecebur. Kedinginan menggigil. iya, Ma, iya. Ini kalau saya bandingkan jangan marah, ini contoh biar mudah dimengerti. Betul, betul. Baik, mah. Makanya yang disebut dengan puber kedua itu usia 40 ke sana. Sudah gagah, kedudukan sudah ada, fasilitas, insentif dari mana-mana ada, gaji gede, kekuasaan sudah banyak. Wah, wibawa udah keren, banyak cewek memperhatikan. Hati-hati, jangan kacang lupa dengan Kulitnya. Nah, waktu lu paling susah bini lu yang ngedoain. nah. Iya, Ma. Lu masih susah bini lu yang bawain misting, Iya, Ma. nasi, Iya. yang lagu lu. Iya, Ma. Ya belagu Mas Badut. Nah, Sering pengen ganti pintu. Aduh, ya nah, Allah. mah.
Itunya udah. Tadi Mama bilang kalau misalnya seorang istri, kalau misalnya suaminya udah masuk puber kedua, kita jangan sampai bawa temen gitu ke rumah, apalagi memuji-muji teman kita yang perempuan gitu ya. Nah selain itu, apakah kita harus mengimbangi mah? Misalnya suami lagi puber kedua, kita juga harus perawatan diri lagi lebih cantik. Betul. Suami Anda kenapa banyak keluar lihat cewek cantik, cewek boha yang wangi, yang bajunya bersih? Penampilan kita jaga. Kalau kita nggak punya penghasilan, suami tahu diri, kasih duit nih buat baju, nih buat ke salon, gitu. Merawat Apalagi Ipah punya duit, lu ke salon, dandan daripada sedian centil lu. Oh jangan sampai. Jangan ke Ya, salon, betul. jangan ke salon mobil, Ntar. Dicat dong Iya, ntar. di coating lagi ntar. Jadi mengkerelet. Silakan. Nah, Ma, ini ada pertanyaan nih mah dari Cahyani 309. Ya, Ayu Cahyani. pasti di. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Cahyani. Galau nih Mah. Ada apa Cahyani? Mah, apakah puber kedua itu fitrah atau penyimpangan akhlak? Penyimpangan akhlak dalam Islam tidak ada puber kedua karena kelakuannya dia tidak beriman. Padahal perempuan yang di luar kata Rasulullah buru-buru pulang ke rumah, yang di rumah ada cuman beda casing doang. Tuh. Iya. Ada Cahyani. penyimpangan akhlak. Penyimpangan akhlak Cahyani. Nah, Makanya setia. Makanya nah itu dia mah bagaimana kita sebagai laki-laki untuk bisa menguatkan pandangan kita bahwa yang di rumah tuh lebih baik daripada yang ada di luar. Kadang-kadang justru sebaliknya mah. Kok yang di luar katanya lebih baik daripada yang di rumah. Nah, itu bagaimana? itu godaan. Makanya. Boleh dijawab nanti ya. Oh, sok. Setelah ini ya Maya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja kembali cerita. Bersama-sama kita nyari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, pertanyaan Mas Bedu tadi belum dijawab. Naon tadi? Ya bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa yang di rumah tuh lebih baik daripada yang di luar. Ini malah kadang-kadang laki-laki sebaliknya mah. Kok yang di luar selalu kelihatan lebih baik daripada yang di rumah. Oke. Yang namanya kita sebagai orang awam, heran ya. Lakinya mana pejabat, mana kaya, mana ganteng. Kok pacaran sama supirnya? Heran ya Allah, bininya cantik banget, menarik, mana pintar, bersosialisasi pintar. Kok pacarannya sama pembantunya, pacaran sama anak buahnya? Rasul nanya, Lis, kata iblis ada apa Muhammad? Kenapa laki-laki tampan, gagah perkasa, istrinya cantik, cerita pacaran dengan yang lebih jelek? Kenapa perempuan sudah punya suami, gagah perkasa, mana orang kaya, mana pejabat, pacaran dengan yang jelek? Iblis bilang gampang Muhammad. Rasul bertanya, bagaimana gampangnya? Aku balik mata mereka. Ku percantik si perempuan di mata laki-laki, ku bertamban si laki-laki di mata perempuan. Makanya orang yang selingkuh pada saat itu matanya dibalik belis. Di balik Jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput yang kita miliki. percantik. Jaga. Harus siap Anda, karena yang namanya nikah separuh dari agama, artinya menikah adalah ibadah. Istri urusin ibadah buat suami, suami urusin ibadah buat bini, anak sekolahin urusin ibadah buat anak, semuanya ibadah. Kalau Anda orang yang benar beriman gak bakal selingkuh. Nah, ini ada pertanyaan dari jamaah lewat Instagram Mah dari Sabto 3061. Sabto 3061. Sabtu 306. Ya, Assalamualaikum Mah. Salam. 061. Galo nih Mah. Aya naon? Ustadz puber sering ditujukan pada lelaki atau suami. Pertanyaan saya, apakah ada juga puber kedua terjadi pada wanita atau seorang istri? Seperti istri suka WA-an sama laki-laki lain, menyembunyikan HP atau mempassword HP-nya. Apakah ini dapat dikategorikan istri yang durhaka dan dapat disamakan memasukkan tamu lelaki ke rumah? Oke Sabto. Tadi di awal kata saya katakan, kebanyakan yang dibilang puber kedua hanya laki-laki. Padahal sebetulnya kalau saya berpikir secara rasional, laki-laki perempuan ada. Kenapa? Laki-laki kan main cewek. Ya apa iya? Iya. Kalau ceweknya nggak puber kagak bakalan. Udah tahu tuh cowok punya laki, punya istri, bini, iya. punya anak. Kok mau dilayanin? Nah, iya. Artinya puber ini pun Sama-sama. secara keduniaan memang perempuan pun ada. Karena kecuali
LGBT. Oh, Ya kan? lagi bete, iya, Bang. Jadi ini udah punya anak, udah punya bini. Jadi kayak bisek gitu. Iya. Cowok bisa, cewek bisa gitu Iya. kan gitu. ACDC. Iya, bisa. Sedih. Bisa ke orang, bisa ke... Iya. bisa, ya betul. Itu ada yang begitu. Bisa- Jadi bisa kanan kiri. sebetulnya pertanyaan Sabto ini ada perempuan. Karena laki-laki pun pacarnya dengan perempuan. Artinya ada. Cuman maaf dalam tanda kutip, konotasi yang namanya puber kedua biasanya masuk ke laki-laki. Laki-laki. Padahal kalau pakai ini sebetulnya perempuan juga. Karena laki-laki sama perempuan. Oke. Iya Pak, iya. Iya, Bang, betul, Bang. Oke, kita sekarang ke pertanyaan jamaah yang masuk melalui video virtual. Nih, sudah ada. Silakan Pak. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mamah Dede. Waalaikumsalam. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah doanya. Saya Bapak Amri, Mama. Saya Dede Rosidah. Sedang galau nih, Mama. Mohon Ada apa, izin Pak Andri? bertanya tentang usia puber, Mama. Ya. Katanya pada usia 40 tahun ke atas itu adalah usia puber kedua, Mama. Pertanyaannya, Mama, apabila orang yang puber tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia puber, perilaku tersebut tidak bisa dirubah kembali katanya, Mama. Benarkah, Mama? Demikian pertanyaannya, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri dan siapapun pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dalam Islam tidak ada puber yang kedua. Pak Andri bilang rata-rata orang bilang puber kedua usia 40-an. Kayak Agus dengan Bedu ini. Ini anak muda. Jadi sebetulnya kenapa? Dalam Al-Ahqaf ayat 40. Biasanya usia 40 masuk kepada kemapanan. Muhammad diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul usia berapa? 40, Bang. 40. Iya. Ketika usia 40 mereka sudah mapan. Udah punya kedudukan, udah punya pangkat jabatan, penghasilan sudah mencukupi, beda waktu baru menikah. Di situ dia sudah merasa kuat, merasa pede, sehingga dia merasa pamornya hebat, banyak perempuan yang menyukainya. Di situ timbul karena taksiran dari lawan jenisnya, dia merasa hebat. Makanya itulah yang secara budaya barangkali bukan dari agama disebut puber yang kedua. Kalau seandainya orang ini melakukan dosa dan maksiat pada usia 40-an, apakah benar dia tidak akan kembali? Salah. Karena yang namanya dalam Islam, hidup kita dinilai di ujungnya. Husnul khotimah. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada manusia hidupnya sudah hampir masuk ke dalam surganya Allah, ibadah yang sangat banyak, ternyata di ujungnya dia berbuat dosa dan maksiat, maka tergelincir ke dalam neraka. Ada orang melakukan perbuatan durjana, durhaka, bejat, kemudian dosa dan maksiat dikerjakan, sudah berlumuran dosa dalam tubuhnya. Ternyata di akhir kehidupannya banyak bertaubat, akhirnya husnul khotimah, dia masuk surganya Allah. Jadi apa prediksi yang Pak Andri katakan tidak benar dalam akidah Islamiyah. Makanya yang baik dari awal sampai ujung baik, tapi kita manusia tidak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Makanya Allah sangat menyukai orang yang bertaubat di malam hari bagi yang berdosa di siang hari, sangat menyukai orang yang bertobat di siang hari bagi yang berdosa di malam hari. Makanya istighfarnya Rasul minimal 70 sampai 100 kali dalam sehari. Satu hari. Oke, baik. Artinya memang tidak ada, itu hanya mitos saja ya, Maya. Kalau orang udah usia 40 ke atas, masih bandel, masih aja banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa, kayaknya udah bakal terus saja, nggak bakal bisa balik-balik lagi. Itu salah. Itu hanya mitos ya, Ma. Jadi orang dinilai ujungnya aja. Ya. Makanya walaupun ada istilah life begin 40, itu kehidupan dimulai dari usia 40. Itu ada seseorang ditanya, usianya 60. Pak, usia Bapak berapa? 7 tahun. Yang nanya bingung, kok 7 tahun? Udah tua begitu? Selama saya 53 tahun berbuat dosa dan maksiat. 7 tahun yang lalu baru sadar, saya mendengarkan pengajian-pengajian ceramah-ceramah. Saya sadar, taubat dari situ. Makanya saya katakan usia saya 7 tahun. Karena baru memperbaiki diri selama 7 tahun. Gitu. Makanya segera Anda bertaubat. Karena Allah innallaha ghafurur rahim. Jangan Anda bilang, udah tanggung gua mah. Basah, nyebur sekalian. Kapan keringnya? Ya Allah. Makanya segera bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah maha pengampun, maha penyayang. Oke, baik Mama. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.
lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nama ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mah. Dari jamaah lewat video virtual. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ayah naon? Saya Icut. Umur saya masih 18 tahun, Mah. Saya ada masalah nih, Mah. Jadi saya setiap hari itu melewati beberapa jalan yang memang harus saya lalui. Jadi di sana ada bapak-bapak yang saya nggak kenal, sering ngegodain saya gitu, Mah. Nah, Sering ngegodain saya disweet-sweetin gitu, Mah. Padahal saya nggak kenal, kayaknya bapaknya puber kedua ya, Mah. Jadi saya minta pendapatnya ya, Mah, bagaimana cara saya menghadapinya, biar saya juga bisa menjaga diri saya dari goda-godaan seperti itu. Terima kasih, Mah. Mohon arahannya ya, Mah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Icun. Icut mah pakai T. Icut. Icut. Iya. Oke, Icut. Iya. Icut banget. Saya rasa apa yang Anda alami banyak perempuan yang mengalaminya, termasuk saya. Di komplek-komplek itu banyak orang yang centil, yang sok kaya, yang sok haji, yang sok punya mobil. Nah, Terus terang, maaf kaum lelaki, gue enak gue mah. Yuk ilahi Robbi ya Karim. Jangan kalian mengira semua perempuan suka digodain. Kita punya harga diri. Iya, Mah. Jangan kalian menganggap rendah perempuan. Itu menghina kepada perempuan. Terbayangkah oleh kalian, kalau anak perempuan kalian, istri kalian, adik kalian, ibu kalian diperlakukan laki-laki seperti itu? Terus terang, gua tidak suka dengan anak begitu. Icut mengalaminya. Banyak yang mengalami. Caranya bagaimana? Kalau Anda tahu rumahnya di gang ini, walaupun Anda pengen ke gang ini, ngelewatinya mutar ke sini. Akalin dong oleh kita. Jangan Anda pikir Anda lucu gitu. Orang suka, Itu kalau di luar tuh dibilangnya cat collar, Mah. bodoh amat dia bilang apa. Gitu. Itu nggak boleh juga, Mah. Janganlah Menyalahi. merendahkan perempuan. Anda hendaknya berpikir dulu Rasulullah ada orang laki-laki. Ya Rasulullah, boleh saya nawar? Apa? Bolehkah saya berzina? Rasul tidak mengatakan tidak boleh. Dibalik. Relakah Anda kalau adik perempuanmu dijinai? Relakah Anda kalau ibu kandungmu dijinai? Relakah Anda kalau kakak perempuanmu dijinai? Relakah Anda kalau anak perempuanmu dijinai? Laki-laki mengatakan tidak rela. Maka Rasul bandingkan. Kalau engkau melakukan kepada seseorang, itulah yang terjadi. Mereka tidak akan rela. Jadi bandingannya begitu. Lu mikir kalau anak lu digituin. Iya, Mah. Itu tuh yang godain di situ tadi Icut, Mah. Oh, salah ngadep ya. Icut. Udah kayaknya puber gitu katanya, Mah. Lewat jalan. Bukan soal puber. Dia nggak punya iman, mikir bini orang lewat digodain. Anak orang lewat digodain. Bukan mahram, bukan karena puber. Itu mah merasa dia pede. emang kecentilan ya. Siapa lu biasa ajak alek. Giliran setan lewat kabur dia, Pak ya. Ember. Tadi godain. Jangan dilayanin. Iya, bener, Pak. Merasa GR dia bikin belagu. Sebel mama gitu. Iya, iya. Siapa sih bapaknya namanya? Tahu. Kenal nggak? Cut bapak-bapaknya. Itu di tiap Bisa komplek. kan bisa ngomong ke RT RW gitu ya, Pak ya. Masalahnya tiap komplek perumahan yang kelakuan kayak godain Pasti itu ada. Iya, iya. Iya, iya, iya. Baik, Mah. Iya, iya, iya. Nah, Mah, Hampir setiap wilayah tuh ada ya, Pak? ada. ya, Tapi Ipe pernah digadoin, digadoin, digodain. Lauk doang itu, Pak. Pernah digodain juga? Pernah mendapatkan masalah yang sama? Pindahnya baru sekarang. Oh, baru belum ketemu. alhamdulillah nggak ada sih, Mas Bedu. Dari dulu memang. Nggak bakal ada yang godain. Iya, emang dari dulu emang sampai sekarang nggak ada yang godain. Jangan sampai. Pokoknya jangan layanin. Jangan sama gilanya kita tahu haram. Iya, iya. Jangan layanin. Oke, baik. Ya Ipe. udah, Mas Bedu, Mama, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang setia sama pasangan kita. Semakin tuanya umur kita, kita bisa makin mendekatkan diri kepada Allah ya, Maya. Tidak Amin. aneh-aneh. Makin kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Iya. Ya. Bukan berarti puber itu pemakluman kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukan. Sama Karena sekali. tidak ada, Islam tidak mengajarkan Tapi tentang puber. di usia 40 itu memantapkan kualitas kita. Betul. Ibadah kita kepada Allah. Kemudian bersosialisasi semakin baik. Itulah namanya usia 40. Usia 40. Dan ingat, semakin dekat langkah kita ke kubur ya, Maya. Baik. Jadi semakin tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mohon kepada Allah. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insya Allah dengan iman dan takwa yang dalam dada kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang orang olehmu ya Allah. Kami sadar ketika kami sudah berkeluarga, ketika kami sudah punya pasangan, kami wajib setia dengan pasangan kami. Suami setia dengan istrinya, istri setia dengan suaminya. Namun kami pun sadar, karena setan menggoda manusia ketika sudah menikah ribuan kali lipat dibandingkan dengan di luar sana. Ya Allah, kuatkan iman kami. Hunjamkan ke dalam dada kami tentang kesetiaan. Hunjamkan dalam dada kami tentang ketaatan. Sadarkan kami, semua yang kami lakukan dinilai olehmu ya Allah. Karena engkau memiliki yang namanya Raqib dan Atid. Kamera-kamera yang merekam apa yang kami ucapkan, apapun yang kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, jagalah iman kami. Jagalah ketakwaan kami, kesetiaan kami kepada pasangan kami, mensyukuri apa yang ada dalam diri mereka. Rasul mengatakan dalam diri perempuan pun ada apa yang terdapat di luar yang kamu menariknya, tertarik dengan mereka, di rumah pun ada, hanya beda casing doang ya Allah. Sadarkan, syukurkan kami dengan pasangan kami ya Allah. Jangan sampai kami melakukan perbuatan yang diikuti oleh setan, diperintahkan oleh setan ya Allah. Engkau yang bisa membolak-balik hati kami ya Allah. Balikan hati kami, hadapkan wajah kami kepadamu ya Allah. Kami sadar semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Engkaulah yang memiliki kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jemaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat tausiahnya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Anak Bawi terima kasih. Sekali lagi jemaah terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.